Dan sayap ekornya pun kalau gerakinya juga kan posisinya begini, itu juga begini. Nah, bukan begini-begini. Kalau begini-begini itu burung capek burung kecapean. Nah, itu begini. Itu diimbangin dengan sayapnya yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang Tuan di Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang burung perkutut berkaturanggan lurah. Ini saya mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang untuk kawan-kawan yang masih belum paham, atau yang khususnya kawan-kawan yang baru mau belajar, atau yang belum paham atau yang sudah melihat tapi belum paham gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya banyak yang WA. Jadi untuk perkutut lurah itu yang bagaimana, punya saya itu perkutut lurah atau bukan, atau yang bagaimana itu yang perkutut lurah. Jadi semenjak melihat video Wadi Cukreng yang lalu, kan udah ada beberapa video yang membahas tentang burung perkutut lurah. Jadi ada pertanyaan yang perkutut lurah itu apa benar ada tanda merah di sayap 3, ataukah luringnya sampai kepala, ataukah burungnya ulasnya yang bagaimana, yang macam-macam pertanyaannya itu. Soalnya dari kawan-kawan yang lain juga sudah membahasnya tentang burung perkutut lurah. Jadi gimana ya, intinya sih hampir sama, mungkin untuk penyampaiannya atau bagaimana yang berbeda-beda. Jadi tujuannya itu sebetulnya sama. Cuman kalau saya sih gimana ya, kalau saya itu ada dasarnya, jadi berdasarkan dari mbah dulu. Jadi saya juga enggak dari mana-mana, cuman dulu pernah dikasih tahu atau pernah dengar mbah dulu pernah bilang ada juga perkutut lurah. Mungkin perkutut lurah itu juga sebutan untuk bukan dari awal dulunya, tapi sudah mulai kesini itu ada namanya perkutut lurah. Jadi kalau untuk perkutut lurah itu yang pertanyaannya ada bulu putih, ada bulu merah di sayap jumlah 3, apakah benar? Bisa benar, bisa tidak benar. Terus ada yang bilangnya, untuk kawan-kawan yang lain menyebutkan burung perkutut lurah itu lurik sampai kepala, itu juga benar dan juga tidak, kurang benar. Jadi kalau lurah, dibilang lurah itu memang lurik nyampe kepala sih benar. Karena apa? Lurik sampai sirah itu apa? Sirah ya kepala. Lurik sampai kepala. Jadi yang utama, nah sekarang bilangnya yang utama ini berdasarkan dari mbah dulu ya kawan-kawan ya. Saya
saya pernah dengar tuh yang utama itu sebetulnya kalau untuk ciri mati atau yang ada tanda-tanda di tubuh atau di bulunya atau di apa itu ya, itu juga ada juga tanda-tandanya. Cuman ini ada cumannya. Yang utamanya kalau kata Mbah dulu itu yang utama ciri-cirinya lurah itu terdapat di ciri lakunya atau tingkah lakunya atau bilangnya itu katuranggannya. Ada yang bilangnya ya, ada yang nanya apakah benar perkutut lurah itu diloloh sama temennya. Nah itu ada yang itu bisa benar bisa salah juga. Lah kok membahasnya kok ada benar ada salah, ya emang begitu. Maaf. Jadi saya bahas dari pertama, perkutut lurah itu ada yang bilangnya ada tanda merahnya di sayap itu ya. Tidak semua burung perkutut lurah itu ada tanda merahnya di sayap. Kalau itu soalnya tanda merah di sayap itu kan ada banyak kawan-kawan yang menyebutkan itu perkutut bunden. Perkutut bunden. Nah kalau perkutut lurah, kalau katurangganya sudah lurah, ada ditambah dengan tanda merah di sayap, berarti itu kan perkutut lurah bunden. Nah terus kalau yang dibilangnya itu lurik, itu kan ciri-ciri di tubuh atau ciri mati, itu memang benar dan bisa salah. Nah kok begitu? Nah karena burung perkutut lurah pun ada yang luriknya sampai kepala, ada yang tidak. Ulesnya itu bersih keputihan walaupun warnanya kecoklatan, tapi ulesnya, ules sama warna beda kawan-kawan. Ulesnya itu keputihan bersih dan biasanya itu lurik seperti ular. Lurik-lurik di sini juga sama, walaupun semburat-semburat itu bersih menyala, seperti halnya ulesnya itu seperti rupo cahyo. Cuma kalau rupo cahyo kan rata, kalau itu agak ada semburat-semburat kayak sisik. Nah itu ada juga yang tidak ada, karena itu juga kemungkinan masih di usia belum tua atau masih terhitungnya apa ya, masih muda. Itu kalau untuk segi ulesnya. Terus ada lagi yang bertanya tentang kepala, lurik sampai kepala. Itu juga ada yang benar, ada yang salah. Karena apa? Perkutut lurah itu memang ada yang nyampe ke kepala luriknya dan ada yang tidak ada. Dan kalau untuk apa ya, perkutut lurah itu kalau sekarang ini itu memang sebetulnya itu jarang, kemungkinan sudah susah nyarinya. Karena apa? Kalau zaman dulu memang sudah memang ada. Kalau sekarang ya kurang paham soalnya ya. Soalnya saya sendiri juga belum dapat yang cocok, karena dulu pernah dapat cuman nggak cocok, saya lepas. Terus yang utamanya apa yang dinamakan perkutut lurah? Perkutut lurah itu sebetulnya dari katuranggannya atau ciri lakunya. Ciri laku yang bagaimana? Ciri lakunya yang berwibawa dan ada daya kepemimpinan. Nah itu ditunjukkan dari apa? Nah kalau untuk perkutut itu kan dari tingkah lakunya yang menggerakkan sayap atau menggerakkan ekor.
Dan perkutut yang lain pun bisa menggerakkan sayap, menggerakkan ekor, semuanya perkutut juga bisa. Ini ada perbedaan antara perkutut biasa yang gerakin ekor atau sayap dan perkutut yang perkutut lurah. Kalau perkutut biasa itu kalau kecapean atau habis gerabakan atau bagaimana itu juga menggerakkan ekor, tapi ekornya pasti begini-begini, paling begini-begini. Nah, kalau perkutut lurah itu gerakinya itu burungnya itu dari posturnya itu gagah, berwibawa, jadi agak condong begini, pokoknya seperti apa ya, saya nggak punya contohnya, cuman dia berwibawa, gagah, dan sayapnya itu dia paling begini doang. Nah, cuma begini, dan itu juga jarang, paling cuma begini. Nah, ininya begini. Nah, itu. Dan sayap ekornya pun kalau gerakinya juga kan posisinya begini. Ini juga begini. Nah, bukan begini-begini. Kalau begini-begini itu burung capek. Burung kecapean. Nah, itu begini. Itu diimbangin dengan sayapnya yang begini. Nah, ini sayapnya kanan kiri ngepleh, sayapnya itu ngepleh ke bawah, dan sayapnya itu nggak bisa rapat begini, tapi agak begini. Nah, ini kalau burung lurah, dan kelihatan berwibawa. Daya magicnya lah, daya apa ya, yoninya. Jadi kalau perkutut lurah itu sebetulnya di yoninya kan yoni tinggi, jadi apa ya, kuat untuk kepemimpinan. Jadi ditakutin, jadi bukan ditakutin ini ya, tapi disegani sama burung-burung yang lain. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi kalau ada yang mempertanyakan atau kawan-kawan yang bilang perkutut lurah itu diloloh sama temen-temennya, itu sebetulnya dulu Mbah juga bilang kalau perkutut lurah memang kalau di alamnya itu seperti bukan diloloh ya, tapi sebetulnya dicariin makan ya. Kemungkinan ada yang bilang diloloh, soalnya kawan-kawan yang lain khususnya yang untuk penjaring atau pemikat biasanya sudah banyak yang mengalaminya, burung yang diloloh di alam. Jadi sebetulnya itu mencari, jadi dicarikan makan sama burung perkutut lain. Itu juga ada namanya, katanya kalau dulu itu yang khusus untuk mencari makan, untuk mencarikan makan, itu namanya perkutut bolo sewu. Nah, perkutut bolo sewu itu yang khusus untuk mencari makan. Dan yang katanya tidak pernah turun ke tangkringan, nah ada juga yang bilangnya begitu. Itu sebetulnya bukannya tidak turun di tangkringan, jarang turun di tangkringan. Dan kok di tangkringan, turun di tanah. Nah, kalau di alamnya ini jarang turun di tanah, bukan tidak diturun di tanah, tapi jarang. Sebetulnya turun di tanah juga, kan mengikuti rakyatnya nyari makan begitu, dan mengawasi. Nah, jadi kalau di alamnya itu mengawasi gerombolan rakyatnya, mengawasi itu. Dan memang jarang menampakkan. Kalau di alamnya itu biasanya katanya itu, ini kata Mbah dulu ya, itu kalau burung perkutut lurah itu memang setiap nenggir itu di tempat yang tinggi, terus biasanya di tempat-tempat yang angker atau yang wingit atau yang dibilangnya itu punden. Punden itu juga
kalau ada yang disebutkan ada tanda bulu merah. Jadi bulu merah itu sebetulnya bukan langsung menuju ke perkutut lurah, karena apa? Itu perkutut punden. Punden itu bukan setiap yang menempatin di tempat yang angker itu perkutut punden, tapi itu perkutut yang biasanya kalau dibilang itu apa ya, titisan apa gimana, titisan punden. Jadi kayak kalau orang kan titisan Mbah Buyut, Mbah Buyut, titisan Mbah Buyut atau turunan nurun, untuk kekuatannya itu nurun. Nah, kalau bulu perkutut ya ya semacam gitulah kurang lebihnya. Jadi untuk menjelaskannya saya kurang begitu paham, fasih namanya, kata-katanya bingung. Nah kurang lebihnya begitu kan kawan. Kalau intinya perkutut lurah itu yang tanda merah itu apakah benar? Yaitu benar, dan bisa salah, karena burung lurah juga, perkutut lurah belum tentu ada merahnya juga. Yang utamanya itu yang saya sampaikan tadi, berwibawa, kepemimpinan, hawanya itu kayak auranya itu aura kepemimpinan. Itu kenapa kok bisa begitu? Karena itu dari kekuatan alam, dari zoninya, yoni atau kekuatan, mungkin bisa kodamnya kekuatan alam, begitu kan kawan. Jadi yang kayak tadi menggerakkan ekor betul, dan tidak semua lurah juga ada yang bisa menggerakkan. Jadi yang tadi cirinya, kalau biasa kita kalau kecapean kadang-kadang begini. Nah, itu kalau ekor yang burung biasa kecapean. Kalau yang lurah itu cuma begini, itu juga begini, dan disertai dengan burungnya itu gagah, berwibawa, sayap begini. Nah begitu, kurang lebihnya begitu. Dan untuk yang lain-lainnya itu sebetulnya kalau untuk pakem yang dulu itu banyak sekali. Itu juga sama halnya seperti sama yang namanya perkutut Rojowono, juga rajanya hutan, hampir sama begitu. Baik kawan, mungkin penjelasannya sepengetahuan saya begitu. Kalau ada yang salah ya dimohon maafkan. Kalau ada yang mengoreksi silahkan, untuk suhu-suhu yang mungkin lebih paham yang saya sampaikan. Kalau salah ya mohon dikoreksi, soalnya saya juga belajar dari mbah-mbah dulu, barangkali ada ya, soalnya beda tempat, mungkin beda penjelasannya atau beda pendapatnya. Kalau ada yang mau saran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang berpengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar untuk belajar bareng. Baik kawan-kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.